kasih-Mu yang semula. Namun demikian aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kasih yang semula diibaratkan berada dalam suasana jatuh cinta. Jika Anda pernah mempunyai kekasih, Anda tentu bisa merasakannya. Kasih yang semula terekspresi dalam kasih yang murni, hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura atau rekayasa. Kasih semula tidak pernah mau menyakiti, serta rela berkorban tanpa merasa berkorban, memberikan apa saja demi yang dikasihinya. Inilah kasih yang menggelora, dengan gairah yang kuat, kasih yang menutup segala sesuatu, dan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Surat yang dituliskan kepada pemimpin jemaat di Efesus tentang kasih yang semula, yaitu kasih agape, sebuah hasrat ilahi yang ada dalam diri seorang karena telah menerima kasih Allah sehingga bersedia melakukan yang terbaik baginya. Kasih yang semula dikaitkan dengan kaki dian emas, melambangkan kehadiran Roh Tuhan dalam diri kita yang ditandai dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 2 ayat 11. Tuhan menginginkan keintiman kita dengannya, dengan kasih yang semula, seperti pada masa awal pertobatan kita. 1. Gereja Tuhan meninggalkan kasih yang semula. Ayat 2 dan ayat 3. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa dalam pandangan manusia pada umumnya. Betapa tidak, mereka adalah jemaat yang rela berjerih payah melayani, bertekun secara doktrin pun. Mereka memiliki pemahaman yang baik, sabar menderita oleh karena nama Tuhan, dan tidak kenal lelah. Tetapi ternyata justru segala hal baik menjadi faktor penyebab jemaat Efesus kehilangan kasih yang semula. Bagaimana mungkin hal ini terjadi kepada jemaat Tuhan ketika orientasi pelayanan orang percaya hanyalah sebatas aktivitas belaka? 2. Sikap Tuhan terhadap gerejanya yang meninggalkan kasih semula. Ayat 4 dan ayat 5. Kalimat namun demikian aku mencela engkau, ayat 4, menunjukkan bahwa Tuhan tidak tertarik pada aktivitas jemaat, ataupun ia tidak dapat dikelabui oleh segala aktivitas rohani jemaat, karena Tuhan melihat hati, motivasi, hasrat yang dimiliki setiap orang dalam pelayanannya. Kehilangan kasih semula diidentikan dengan sebuah kejatuhan yang dalam. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan tidak hanya mencela, tetapi ia memberikan solusi. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat, bahasa Alkitabnya metanoia, berarti berbalik 180 derajat dari kehidupan yang berjalan menjauhi Tuhan, berbalik mendekat kepadanya. 3. Akibat bagi gerejanya, ayat 5b dan ayat 7. Solusi yang dinyatakan oleh Tuhan bersifat opsional. Artinya, setiap pribadi dapat menentukan sikapnya, apakah mau bertobat dan kembali pada kasih semula atau tidak. Namun tindakan yang diambil sebagai respon terhadap peringatan Tuhan memiliki konsekuensi. Pertama, jika tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kaki dian adalah lambang kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Dalam banyak penafsiran disampaikan bahwa jemaat Efesus tidak bertobat dari kejatuhannya ini, sehingga jemaat besar yang kaya dengan aktivitas keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Kedua, jika kembali pada kasih yang semula, sebagaimana disampaikan dalam ayat 7, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firdaus Allah merupakan gambaran kecukupan dan kebahagiaan yang telah disiapkan Tuhan bagi orang percaya, baik selama di dunia maupun di sorga pada masa kekekalan. Sahabat Iktus, peringatan keras bagi gereja Tuhan di masa kini bahwa bukan tentang banyaknya aktivitas rohani, tetapi rasa cinta yang mendasari semua aktivitas itu, hasrat ilahi yang berkobar sejak perjumpaan pertama dengan Yesus, yaitu pertobatan kita. Keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena telah menerima hadiah terbesar,
yaitu pengorbanan Yesus demi keampunan dosa kita. Rasa rindu yang menggebu pada Tuhan, memiliki saat teduh yang berkualitas, waktu berdoa yang panjang, mulut yang penuh pujian penyembahan kepadanya. Jika kasih yang semula itu tidak lagi mewarnai aktivitas dan pelayanan saya, maka pilihan terbaik adalah bertobat dan kembali membangun hubungan intim dengan Tuhan sebagai kekuatan rohani. Tuhan yang baik menginginkan kasih lebih dari segala aktivitas saya, supaya saya menerima kecukupan dan kebahagiaan yang telah disiapkannya bagi saya. Betapa Tuhan Yesus mengasihi saya dan merindukan saya untuk selalu dekat dengannya melalui saat teduh saya, jam doa saya, dan bagaimana saya selalu mengutamakan Yesus lebih dari yang lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sedang meninggalkan kasih saya yang semula? Bagaimana saya dapat kembali pada kasih saya yang semula? Apa yang pasti menjadi bagian saya jika saya bertobat dan kembali pada kasih saya yang semula? Tuhan Yesus, saya menemukan kasih sejati ketika saya percaya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Betapa besar kasih-Mu kepada saya. Melalui pemberian diri-Mu, menderita dan mati untuk mengampuni saya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Saya tidak mau undur sedikit pun dalam mengasihi-Mu. Bahkan setiap hari semakin bertambah gairah saya untuk mengalami pertumbuhan dalam saat teduh, menikmati-Mu, sehingga hidup saya efektif menjadi berkat. Amin. Hanyalah bila seorang mengasihi Tuhan, ia dapat melayani dengan penuh pengorbanan. Kristuslah yang harus ku beri.